Bisu dari kelompok Calabai atau waria, tetapi tidak semua waria adalah bisu. Bisu itu merupakan dua kalimat besi dan besi, yaitu dari kata besi berarti besi. Besi artinya kuat, besi yaitu suci. Bisu itu artinya kekuatan dari kebersihan itu, kesucian itu sendiri. Menjadi bisu itu harus memiliki kepahaman mendalam tentang hal-hal bisu itu sendiri. Bisu dari kelompok Calabai atau waria, tetapi tidak semua waria adalah bisu. Dan menjadi bisu itu adalah merupakan jalona dewata, artinya ilham dari dewata sewa itu Allah yang Maha Kuasa, dan juga melalui dari mimpi, bisa juga melalui dari karakter kebewahan tentang tata krama sopan santun itu. Kalau misalnya melihat daripada sejarah bisu di masa lalu itu, bisu kan hidup dalam istana kerajaan. Bisu itu dinafkahi oleh raja. Terus bisu itu diberikan sebagai pemimpin upacara atau pendeta-pendeta kuno di masa lalu. Jadi masyarakat di masa lalu sangat menghargai dan sangat memerlukan dan membutuhkan keberadaan bisu itu sendiri. Bisu sekarang kalau ini diberikan untuk menjaga pustaka kerajaan. Yang selama ini ada namanya Matong Pangarajang, dirangkaikan dengan hari jadi Bone. Jadi bisulah yang diberikan wewenang untuk membangunkan pusaka, mengarah pusaka, membawa pusaka dan mensucikannya, dan melakukan hal apa yang bisa diberikan untuk persembahan kepada pusaka itu sendiri, atau yang namanya alat-alat perang di masa yang masih terjaga sekarang. Di zaman sekarang kan ada pro dan kontra. Orang yang masih awam tentang pengertian bisu itu yang agak sinis dan agak tidak peduli. Dibanding bagi orang yang sudah memahami tentang bisu, bagaimana karakter bisu, bagaimana. Jadi orang yang tidak mengerti itu, kami usahakan mereka harus melihat atau bertanya. Misalnya, kalau ada semacam ritual atau upacara-upacara yang dilakukan bisu itu, marilah kita dudukkan bersama-sama. Apa yang harus, yang mana misalnya yang tidak cocok dengan kehidupan sekarang atau berhubungan dengan agama, ya itulah salah satunya. Dan bagi orang yang telah mengerti itu, mereka antusias sekali. Kalau misalnya keturunan bangsawan itu tidak lengkap hajatannya kalau tidak memakai jasa bisu. Semestinya pesta perkawinan, bisulah yang melakukan beberapa ritual atau prosesi sampai mulai riasannya, kostumnya, terus misalnya makanannya, semacam konsumsinya, dekorasinya. Cuma yang tidak memahami, itulah yang menjadi kendala besar, karena kemungkinan bisa memprovokatori orang-orang untuk tidak memakai lagi jasa bisu. Iya, itu. Makanya semoga dapat dengan jalan melalui media atau melalui pertunjukan, bahwa pertunjukan bagaimana kesenian dimiliki oleh bisu bisa ditampilkan kepada masyarakat, semoga masyarakat itu paham kebenaran sesuai dengan hal-hal yang positif. Bisu itu kalau sedikit apa yang tidak dilakukan tidak mau, karena tidak lengkap prosesinya. Kalau memang ada hal-hal yang inti, ya inti, karena itu arajang mau diarah keluar panjang alurnya. Perasaan itu, pengabdian bisu itu sangat berat, sangat berhubungan, sangat terkait, bahwa itu arajang dengan jiwa bisu itu menyatu.
menyatu sejak dulu sampai sekarang. Jadi kalau memang itu jiwanya sudah misalnya kalau memang dipisahkan jiwa kan tidak boleh. Selama masih dalam status prosesi dalam ritual Matompang Arajang. Kami berharap semoga pemerintah atau siapapun yang dinas yang terkait lebih mencintai dan memberikan ruang kepada bisu agar dapat melakukan ritual atau melakukan tradisi-tradisi leluhur masa lalu, contohnya dalam pensucian benda-benda pusaka kerajaan yang selalu dilakukan dalam prosesi dalam Hari Jadi Bone, artinya dalam istilah Matompang Arajang. Kembalikanlah hak-hak mereka, cintailah mereka dan jadikanlah bisu itu bagian daripada ritual itu. Mempertahankan tradisi bisu itu, kami ini tetap berpatokan menjaga sopan santun, menjaga lidah, menjaga ucapan, menjaga itu dan berusaha untuk memberikan ruang kepada kaum-kaum Calabai untuk belajar dan mengetahui tentang falsafat bisu itu sendiri. Karena istilahnya kalau bukan kami siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi ceritanya. Jadi saya harus wanti-wanti bahwa saya takut semoga itu tadi, semoga bukan saya generasi terakhir daripada bisu sendiri. Inilah yang mengkhawatirkan bahwa karena dengan adanya peristiwa yang lalu itu, mungkin saya berpikir bahwa mungkin saya adalah generasi terakhir daripada bisu itu sendiri. Karena takutnya mereka itu beranggapan bahwa buat apa mau jadi bisu, toh kita juga dilecehkan, diintimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan. Jadi mungkin mereka itu tidak lagi ingin menjadi bisu. Padahal bisu kan dari kelompok waria atau Calabai itu sendiri. Ya, mungkin itu yang menjadi kendala bagi kami karena kurang perhatiannya pemerintah dan kurang diberikan ruang untuk para calon-calon bisu itu sendiri. Jadi semoga kami diberi ruang kepada dinas terkait melakukan meregenerasi calon-calon bisu sendiri. Semoga mereka tetap eksistensi, dipertahankan dan menjadikan bisu itu adalah bagian daripada masyarakat, bagian daripada negara, dan terkhusus bagian dari rumpun Bugis itu sendiri.